Teman-teman, kali ini kita akan membuat bonet bayi atau topi bayi. Jadi ukuran panjangnya sekitar 15 cm. Jadi kita siapkan di sini hakpen ukuran 3 mm seperti ini. Lalu benang milk cotton, jadi 80% cotton, 20% milk fiber. Di sini disarankan menggunakan hakpen USA nomor 2 atau yang ini. Nah, ini saya pakai yang 3 mm. Sekarang kita akan mulai cara pembuatannya. Pertama-tama kita buat tali simpul seperti biasa. Kemudian di sini saya buat 32 rantai atau CH. Di sini kita butuh panjangnya sekitar 15 cm untuk bagian samping kiri dan kanan topi. Jadi panjangnya ini rantainya sesuai dengan tarikan. Kalau tarikannya kuat, rantainya jadi pendek. Kalau tarikannya kita tarik agak longgar, jadi nanti rantainya lebih panjang. Jadi ini tergantung tarikan. Yang kita perlukan di sini sekitar 15 cm. Kita ukur dulu panjangnya. Jadi ini ukurannya 15 cm yang kita perlukan. Nah, ini pas ya. 15 cm. Lanjut, sekarang kita tambahkan 3 rantai. Di sini kita akan membuat double crochet. Jadi di rantai yang pertama ini yang terakhir tadi kita buat, kita masuk, buat 1 double crochet. Lalu kita buat lagi di rantai berikutnya 1 double crochet. Jadi di sini di barisan pertama semuanya kita isi dengan double crochet di tiap lubang sampai lubang atau loop yang terakhir. Yang sudah paham bisa di skip, yang belum paham bisa dilihat sampai selesai baris pertama.
Jadi seperti ini, barisan pertama kita isi dengan double crochet di tiap loop atau lubangnya. Lanjut di barisan yang kedua, buat 2 rantai, kemudian putar arahnya. Di barisan pertama buat 1 double crochet atau di loop yang pertama. Jadi ini karena kita buat 2 rantai, dia bentuknya sejajar seperti ini. Kalau kita buat 3 rantai nanti agak melengkung ke bagian samping seperti ini. Nah, jadi ini kita buat 2 rantai. Lanjut di lubang berikutnya. Di sini kita akan membuat front post double crochet. Ini di bagian bawah kita masuknya melalui bagian bawah di double crochet bawah ini. Caranya seperti ini. Masuk ke dalam ini barisan double crochetnya, kemudian kait benang, tarik ke dalam double crochet yang di bawah ini, lalu buat double crochet di atas seperti biasa. Lanjut di lubang berikutnya, buat lagi 1 front post double crochet seperti tadi. Jadi caranya seperti ini. Lanjut lagi lubang berikutnya, di sampingnya kita buat 1 double crochet biasa. Kemudian di lubang berikutnya atau loop berikutnya kita buat lagi seperti ini. Kita buat front post double crochet di sini, bagian bawahnya. Seperti biasa, kita buat seperti double crochet. Kemudian kait lagi 1 lagi front post double crochet di lubang berikutnya. Ini saya buat videonya agak sedikit pelan caranya karena mungkin ada teman-teman yang belum paham. Di lubang berikutnya kita buat lagi 1 double crochet biasa. Jadi seperti ini. Pertama 1 double crochet biasa, kemudian 2 front post double crochet, lalu lanjut 1 double crochet biasa, 2 front post, dan 1 double crochet biasa. Seperti ini ya, front postnya agak timbul ke bagian atas. Jadi di sini kita buat sampai selesai. Selesai barisan yang kedua, hasilnya seperti ini. Belakangnya, depannya seperti ini. Ini hampir terbentuk ya, seperti bentuk motif waffle. Sekarang kita lanjut buat 2 rantai, kemudian putar lagi arahnya balik. Nah, di sini kita akan mengikuti bagian bawah. Jadi di bagian bawah ini ada yang bagian yang timbul seperti ini, ada juga bagian yang masuk. Jadi bagian yang timbul ini adalah front post double crochet. Jadi kita hitung di sini bagian yang masuk ada berapa? Di sini ada 2 bagian yang masuk. Jadi kita buat double crochet biasa 2 di bagian atasnya. Di sini 1 lagi double crochet biasa.
Ini kelihatan ya bagian yang timbul, bagian yang masuk. Jadi bagian yang timbul ini front post double crochet. Ini bagian bawahnya ada satu, jadi kita ikuti yang bagian bawah. Sekarang kita buat satu front post double crochet. Seperti ini bentuknya. Di sini kita buat lagi yang bagian masuk ini ada 2 double crochet biasa di sini. Jadi di atasnya juga kita buat 2 double crochet biasa. Nah, di sini selanjutnya ada lagi yang bagian timbul, di sini ada satu, jadi kita buat lagi satu front post double crochet. Kemudian di bagian yang masuk, kita buat double crochet biasa, di sini ada 2, kita buat 2 double crochet biasa. Lanjut bagian yang timbul, di sini kita buat lagi front post double crochet. Jadi di sini bagian yang masuk kita buat double crochet biasa, kemudian bagian yang keluar atau timbul ke atas kita buat front post double crochet. Jadi disesuaikan dengan barisan yang di bawahnya. Yang sudah paham bisa di skip, yang belum paham bisa dilihat sampai baris terakhir. Seperti ini bentuknya. Kita lanjut. Sama seperti tadi, bagian yang masuk kita buat double crochet biasa, bagian yang timbul kita buat front post double crochet. Sekarang kita buat barisan berikutnya, sama seperti tadi untuk permulaan, kita buat 2 rantai. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi untuk permulaan di sini sama, kita buat 2 rantai. Lalu di sini sama seperti tadi, kita ikuti bagian yang bawahnya. Nah, di sini barisan pertama, di lubang yang pertama ada 1 double crochet yang masuk di sini. Bagian yang masuk di sini ada 1, jadi kita buat 1 double crochet biasa. Kemudian di lubang berikutnya ada 2 double crochet yang timbul seperti ini, 2 front post. Jadi kita ikuti, kita buat lagi 2 front post double crochet. Bagian sini kita buat front post double crochet. Kemudian di barisan berikutnya di sini ada bagian yang masuk ya, 1 double crochet. Jadi kita buat di sini 1 double crochet biasa. Kemudian di lubang berikutnya ada 2 yang timbul. Jadi di sini kita buat 2 front post double crochet. Untuk barisan keempat di sini sama seperti tadi, kita ikuti bagian bawahnya. Jadi bagian yang masuk kita buat double crochet biasa,
Bagian yang keluar atau muncul seperti ini kita buat front post double crochet. Lalu kita hitung berapa jumlah bawahnya, kita samakan. Nah, di sini ada 2 front post, kemudian ada 1 double crochet biasa di sini di sebelahnya. Lalu ada 2 front post di sebelahnya lagi. Jadi rumusnya 2 front post double crochet, kemudian 1 double crochet biasa. Kita buat sampai selesai loop atau lubang yang terakhir. Ini sudah mulai terbentuk bentuk seperti wafelnya, motif wafelnya. Jadi sekarang kita buat sama seperti tadi, 2 rantai. Kemudian rumusnya kita ikuti bagian yang di bawahnya ini. Jadi ada bagian yang timbul, kemudian ada bagian yang masuk. Jadi kita hitung sama antara bagian yang masuk dan bagian yang timbul. Di sini untuk barisan pertama, kita lihat ini ada bagian yang timbul. Nah, di sini barisan pertama timbul, kemudian lubang yang kedua. Jadi di sini untuk lubang yang pertama timbul ataupun front post double crochet kita buat 1. Kemudian di lubang berikutnya ada 2 yang masuk. Jadi kita buat 2 double crochet biasa. Kemudian 1 front post double crochet, ini bagian yang timbul. Jadi untuk barisan ini, untuk baris kelima ini rumusnya di sini kita lihat bagian bawahnya kita samakan, jadi kita ikuti yang di bawahnya. Di sini ada 1 front post double crochet, kemudian 2 double crochet biasa, lalu 1 front post double crochet. Kita buat sampai selesai loop atau lubang yang terakhir. Jadi motifnya seperti ini. Nah, ini kita buat beberapa baris sekitar 17 atau 18 cm. Nah, ini selesai. Ini kita buat sekitar 18 cm panjangnya. Motifnya seperti ini, motif waffle. Sekarang kita jahit. Kita akan lipat jadi dua bagian. Kita ukur dulu panjangnya berapa. Panjangnya sekitar 16 cm. Kemudian bagian sampingnya ini juga kita ukur. Sama seperti tadi, ini masih 15 cm. Sekarang kita akan menjahit bagian sampingnya, jadi kita lipat dua bagian seperti ini. Kita jahit pakai hakpen. Jadi masuk melalui lubang yang paling bawah ini di loop ini. Di sini kita akan membuat single crochet untuk
untuk lubang pertama kita slip stitch. Kemudian di sini kita masuk melalui double crochet bagian yang di samping ini. Nah, seperti ini. Masuk, kemudian masuk lagi di sebelahnya, lalu buat 1 single crochet. Sama seperti tadi kita lanjut, masuk lagi, kemudian kita buat 1 single crochet. Jadi ini tiap double crochet kita masuk melalui double crochet ini, kemudian kita buat 1 single crochet. Seperti ini. Ini kita ulangi sampai nanti ke bagian atas kepalanya. Jadi kita buat 1 single crochet di tiap barisan double crochetnya. Kalau tarikan teman-teman agak kuat, lebih baik dibuat 2 single crochet di tiap lubang. Tapi kalau tarikannya agak longgar, bisa buat 1 single crochet di tiap lubang. Nah, bagian sampingnya jahitannya sudah selesai, teman-teman. Hasilnya seperti ini. Jadi ini bagian luarnya ya, tidak kita balik ke arahnya. Jadi ini bagian luar seperti ini. Sekarang kita rapikan dulu benangnya. Sekarang kita akan membuat tali di sini untuk bagian lehernya. Jadi kita sambungkan benang yang lain di sini. Pertama buat tali simpul. Sekarang kita akan masuk melalui loop atau lubang yang ketiga. Jadi bukan lubang yang pertama, lubang yang ketiga di sini. Karena di sini nanti akan kita buat single crochet, kita putar arahnya ke sini, nanti kita buat barisan single crochet. Jadi kita masuk melalui lubang atau loop yang ketiga dari sini. Kait benangnya. Kemudian buat rantai sekitar 45 atau 50 rantai. Jadi ini panjangnya disesuaikan dengan ukuran kepala bayi. Di sini saya buat panjangnya sekitar 50 rantai. Sekarang kita akan membuat barisan single crochet. Kita ukur dulu panjangnya berapa di sini, hasil dari 50 rantai tadi. Panjangnya 20 cm. Sekarang di rantai kedua kita isi dengan single crochet. 1 single crochet. Kemudian lubang berikutnya juga 1 single crochet. Ini kita buat sampai barisan terakhir nanti, di lubang yang terakhir maksudnya.
Kita isi 1 double crochet tiap lubangnya. Selesai single crochetnya, sekarang kita slip stitch di bagian ini. Lalu buat 2 rantai di sini. Kemudian kita akan membuat double crochet di sini di tiap baris ini. Di setiap baris ini kita buat 7 double crochet. Tapi ini bebas ya teman-teman, kalau kalian mau buat 5 bisa, 5 double crochet di tiap baris, atau lebih dari 7 double crochet itu tergantung sesuai kebutuhan. Kalau mau bentuk rempelnya lebih bergelombang, bisa kalian isi dengan double crochet lebih banyak. Kalau mau lurus bisa diisi sekitar 4 atau 5 double crochet tiap lubangnya atau tiap barisnya. Ini sudah mulai terlihat rempelnya, gelombangnya. Kita lanjut di barisan berikutnya. Kita buat sampai barisan terakhir nanti di bagian sebelah sini. Sekarang kita lanjut. Nah, ini sudah selesai untuk rempelnya. Sekarang kita lanjut lagi, kita buat tali di bagian sebelahnya. Tadi sudah kita buat di bagian kanan, ini sekarang kita buat di bagian kirinya. Buat lagi rantai. Di sini pertama buat 2 rantai untuk penutup. Kemudian kita slip stitch ke bagian ini di rantai pertama di sini. Lanjut kita buat lagi sekitar 50 rantai sama seperti yang di sebelahnya tadi. Selesai rantainya, sekarang kita isi lagi setiap lubang dengan single crochet. Jadi dimulai dari lubang yang kedua. Yang ketiga. Nah, ini hampir selesai. Selesai, sekarang kita slip stitch di lubang yang ketiga. Di sini kita sejajarkan. Kita rapikan dulu benangnya.
Bentuknya seperti ini. Sekarang kita akan tambahkan sedikit aksesoris atau pom-pom nanti di bagian atas kepalanya. Ini bisa kalian pakai kertas ataupun pakai tangan seperti ini, pakai garpu bisa, atau pakai alat pom-pom sendiri. Jadi ini cara kalau pakai tangan seperti ini. Selesai teman-teman, ini hasil rajutan kita hari ini. Bonet bayi, ukuran panjangnya sekitar, panjang atas ke bawahnya sekitar 17 cm, kemudian bagian samping sekitar 15 cm. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe untuk melihat video-video baru nanti di channel ini. Terima kasih.